Baik, teorema distribusi Bernoulli Fxp mempunyai rata-rata mu sama dengan P dan variansi kuadrat sama dengan P dikali Q. Maka bukti dari rata-rata distribusi Bernoulli ini dengan ekspektasi X sama dengan mu sama dengan ekspektasi X dikali Fx, maka sesuai definisi tadi kita ganti menjadi Fx dikali P. Maka Fx dikali P ini kita substitusi dengan definisi tadi adalah P pangkat X dikali 1 dikurang P dipangkatkan 1 dikurang X. Maka diperoleh sigma X dikali P pangkat X itu dikali 1 dikurang P pangkat 1 dikurang X untuk X sama dengan 0 dan 1. Kita ganti X-nya 0, maka diperoleh 0 sama dengan P pangkat 0 dikali 1 dikurang P pangkat 1. Dan kita ganti X sama dengan 1, maka diperoleh 1 dikali P dikali 1 dikurang P dipangkatkan 0. Maka diperolehlah 0 ditambah P sama dengan P. Selanjutnya, untuk teorema selanjutnya itu distribusi Bernoulli Fx di P mempunyai rata-rata mu sama dengan P dan variansi kuadrat itu sama dengan P dikali Q. Bukti variansi distribusi Bernoulli itu adalah variansi kuadrat sama dengan variansi X sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu dikuadratkan menjadi ekspektasi X dikuadratkan sama dengan sigma X dikali P dipangkatkan X dikali 1 dikurang P dipangkatkan 1 dikurang X. Kita ganti nilai X-nya 0, maka diperoleh 0 dikali P pangkat 0 dikali 1 dikurang P dipangkatkan 1. Diganti nilai X-nya sama dengan 1, diperoleh 1 ditambah 1 dikali P dikali 1 dikurang P dipangkatkan 0. Maka diperoleh P. Selanjutnya untuk variansi kuadrat itu adalah ekspektasi dikurang ekspektasi dikuadratkan. Maka ekspektasi tadi kita peroleh P dan ekspektasi kita kuadratkan menjadi P pangkat 2. Selanjutnya P itu kita ganti dengan 1 dikurang P. Maka kita kurangi P dikurang 1 dikurang P itu adalah PQ. Dengan Q adalah 1 dikurang P. Selanjutnya ada contoh soal. Jika dalam suatu permainan sebuah dadu, kejadian dadu bernilai 4 atau 6 disebut sukses dan kejadian lainnya disebut rata-rata dan variansinya. Tentukan fungsi peluang dan rata-rata serta variansinya. Penyelesaiannya, peristiwa sukses itu jika dadu bernilai 4 dan 6. Selain bernilai 4 dan 6, maka itu disebut peristiwa gagal. Sehingga dengan teorema tadi, peluang sukses adalah disimbolkan dengan P sukses, maka P sama dengan 2/6, karena 6 adalah sampel dari dadu. Sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi 1/3. Selain itu, peluang gagal adalah 1 dikurang dari peluang sukses, sehingga 1 dikurang 1/3 adalah 2/3. Selanjutnya untuk rata-rata dan variansinya itu diperoleh Px, seharusnya ini menjadi Fx ya, sama dengan 1/3 dipangkatkan X dikali 1 dikurang 1/3 itu dipangkatkan 1 dikurang X untuk X sama dengan 0 dan 1. Selanjutnya 0 itu untuk X lainnya. Untuk variansinya itu diperoleh ekspektasi X sama dengan P, maka P tadi adalah 1/3. Sehingga variansi X sama dengan P dikali 1 dikurang P, kita kalikan 1/3 dikali dengan 2/3 diperolehlah 2/9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja Hamid Gunawan. Kepada Raja dipersilahkan. Baiklah, saya Raja Hamid Gunawan akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Yang dimana definisi dari distribusi itu adalah bila suatu usaha binomial dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal
dengan peluang I-nya itu sama dengan 1 dikurang P, maka distribusi peluang pompa ACX yaitu banyaknya sukses dalam N usaha bebas adalah yang rumusnya B X N, P sama dengan kombinasi dari N dan X yang dimana P-nya itu berpangkat X dan J-nya itu berpangkat N dikurang X yang dimana nilai X-nya itu dari 0, 1, 2 sampai N. Yang mana di sini ada dapat menentukan itu dengan itulah peluang bahwa dapat mulai dari kadang dan tidak akan lupa. Yang dapat kita baca melalui yang berikutnya. Peluang tahun gantaran yang dimana P yang itu nanti dapat 4 atau sama dengan 5 dan Q-nya itu sama dengan 6. Peluang yang tepat 2 dari 4 itu tidak akan rusak menunjukkan bahwa hal tersebut terbukti sehingga nilai peluangnya adalah yang dimana dari definisi tadi yang dapat dibuatkan Px N, P sama dengan kombinasi N dan X yang dimana P nya berpangkat X dan Q nya berpangkat kurang X yang dimana nilai X nya itu dari 0, 1, 2 sampai ke N yang dimana B X nya itu sama dengan 2 yang N nya sama dengan 4 dan P nya itu adalah 3/4 sama dengan kombinasi nilai N berkali 4 maka kombinasi 4 2 yang dimana nilai P nya itu nanti kita masukkan di sini nilai dimana X kedua itu dipakai tidak dua dan nilai Q nya itu adalah 1/4 dan nilai N dikurang X itu adalah 4 dikurang itu dapat dikuadratkan yang dimana kombinasi 2 itu nilainya 12/2 dan 3/4 kuadratkan hasilnya adalah dan 1/4 itu hasilnya 1/16 dan dapat disederhanakan menjadi 9/16 dan 1/16 dapat kita kalikan 6 dikali 16 dikalikan 1 hasilnya menjadi 27/128. Yang dimana teorema satunya adalah rataan dari distribusi tunggal adalah mu sama dengan np dan sigma kuadrat sama dengan npi yang dimana dapat kita buktikan dengan menggunakan definisi dari mana mu itu sama dengan ekspektasi x pada n sigma dari x sampai n mana x tadi kombinasi n dan x dan dimana satu dikurang itu dimana kita kurang x yang dapat diuraikan menjadi u sama dengan sigma x sama dengan 1 n x dikali dengan kombinasi n dan x p berpangkat x 1 dikurang p pangkat n x sama dengan sigmanya x sama dengan 1 sampai n x dikali n faktorial per x yang difaktorial dan n dikurang x difaktorialkan yang dikali px dikurang p yang dimana sigma x sama dengan 1 sampai x dikali dengan n faktorial per x dikali x dikurang 1 difaktorial dan n dikurang x p pangkat x 1 dikurang pangkatkan n dikurang x yang dimana n sigma x sama dengan 1 dikali
faktorial per X dikurang 1 faktorial dari N dikurang X itu P berbanding X dikurang P yang dimana di P sama dengan N dikurang N dikurang X P berpangkat dikurang 1 atau dikurang yang dimana kita misalkan bahwa itu sama dengan ketika X kurang 1 maka kita dapat keluarkan ini sama dengan maka sama dengan 0 N dikurang 1 dikurang N dikurang 1 P pangkatkan 1 dikurang dipangkatkan dikurang 1 tambahkan P ditambah 1 dikurang sama dengan 1 sehingga P dikali 1 sama dengan maka dapat dikatakan bahwa yaitu Teorema Baik, teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Septia kepada selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Dinda Tuardana. Kepada Dinda Tuardana dipersilahkan. Saya akan menjelaskan teorema 2 yaitu jika X mempunyai distribusi binominal dengan parameter N dan P dan Y sama dengan X per N dan maka ekspektasi Y sama dengan P dan variansi dari Y sama dengan P 1 dikurang P per N. Kemudian untuk ekspektasi Y yaitu setelah diketahui Y sama dengan X per N, kemudian kita substitusikan untuk nilai Y-nya menjadi ekspektasi dari X per N, kemudian 1 per N-nya dikeluarkan diperoleh 1 per N ekspektasi dari X. Pada teorema sebelumnya telah diketahui ekspektasi dari X yaitu sama dengan NP, maka diperoleh hasil 1 per N dikali dengan NP dan nilai ekspektasi Y yaitu sama dengan P. Untuk pembuktian variansi Y. Variansi Y kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan X per N, kemudian diperoleh hasil 1 per N kuadrat dikali dengan variansi X. Variansi X diperoleh dari teorema sebelumnya yaitu NP dikali 1 per 1 dikurang P. Jadi diperoleh variansi Y sama dengan 1 per N kuadrat dikali dengan NP dikali 1 dikurang P. Kemudian N-nya dapat dicoret sehingga N-nya menjadi 1 dan variansi Y sama dengan P dikali 1 dikurang P per N.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Resti Septia. Kepada Resti dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu teorema ketiga yang mengatakan fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial diberikan dengan MXT sama dengan 1 ditambah theta dalam kurung E berpangkat T dikurang 1 berpangkat F. Buktinya, menurut definisi pembangkit momen yaitu MXT sama dengan ekspektasi dari E berpangkat T sama dengan T kombinasi dari NX theta berpangkat dikali dalam kurung 1 dikurang theta berpangkat N dikurang X sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai N kombinasi dari NX dikali E pangkat T dikali theta berpangkat X dikali dalam kurung 1 dikurang theta berpangkat N dikurang X. Kita sederhanakan sehingga mendapat 1 ditambah theta dikali dalam kurung E berpangkat T dikurang 1 berpangkat F. Selanjutnya, contoh soal. Misalkan sebuah pelemparan koin dilakukan sebanyak 5 kali, di mana peluang munculnya sisi kepala dalam sekali lempar adalah 0,4. Misalkan X menyatakan banyak kepala yang muncul, dan X itu binomial. Kita misalkan pelemparan koin itu adalah N, berarti N-nya sama dengan 5, dan munculnya sisi kepala itu adalah theta, berarti theta-nya sama dengan 0,4. Yang A tentukan fungsi pembangkit momen dari variabel acak X. D. Gunakan fungsi pembangkit momen untuk menghitung ekspektasi. Next. Jawaban yang A. Untuk menentukan fungsi pembangkit momen, kita ketahui bahwa X itu adalah binomial, dan N sama dengan 5, theta sama dengan 0,4. Menurut teorema fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial, diperoleh MXT sama dengan 1 ditambah theta dikali dalam kurung dikali E pangkat T dikurang 1 berpangkat N. Karena nilai theta-nya sama dengan 0,4 dan N-nya sama dengan 5, kita masukkan sehingga T sama dengan 1 ditambah 0,4 dikali E berpangkat T dikurang 1 berpangkat 5. Kita sederhanakan sehingga kita dapat mengetahui fungsi pembangkit momennya yaitu 0,6 ditambah 0,4 E berpangkat T berpangkat 5. Selanjutnya, yang B yaitu menentukan nilai ekspektasi menggunakan fungsi pembangkit momen. Ekspektasi dari variabel X dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi pembangkit momen. Ekspektasi X sama dengan turunan pertama dari MX0. Dari yang A tadi, kita ketahui bahwa fungsi pembangkit momennya yaitu 0,6 ditambah 0,4 E berpangkat T berpangkat 5. Kita turunkan terhadap T menggunakan aturan sehingga 5 dikali 0,6 ditambah 0,4 E berpangkat T berpangkat 4 dikali 0,4 E pangkat T. Substitusikan T-nya sama dengan 0. E pangkat 0 sama dengan 1 sehingga lima kali 2 sehingga menggunakan fungsi pembangkit momennya yaitu adalah 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Resti Septia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.